Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, here I am, Dina Fitria in podcast Habit of Life is coming back. Apa kabar kalian semuanya? Aku harap kalian pokoknya sehat-sehat di sana ya. Semoga kamu keluarga selalu bahagia, selalu ceria, selalu dilimpahkan rezekinya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oh my god, sebulan banget aku istirahat dari dunia perpodcastan. Semoga comeback kali ini bikin podcastnya jauh lebih fresh, jauh lebih bisa nyemangatin kalian semua. Dan honestly, bikin podcast ini juga bikin aku semakin excited untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Jadi sebenarnya seluruh podcast ini malah mengacu untuk diri aku sendiri sih ya. Dan kalaupun itu bisa bermanfaat untuk kalian, aduh aku bakal seneng banget. Makasih untuk teman-teman yang selalu ngingetin untuk segera comeback, untuk seluruh komen-komen baiknya, untuk doa-doa baiknya. Ya Allah, terima kasih untuk kebaikan kalian. Semoga Allah membalas kebaikan kalian semua. Amin. Hal pertama yang bikin aku comeback tuh ya, ada kayak beberapa teman yang mengeluhkan tentang cara untuk istiqomah. Kayak mereka tuh begitu kesusahan untuk istiqomah. Kalian juga gitu gak sih? Aku juga gitu sih, tapi aku kira istiqomah itu tentang kemauan ya. Jadi kalau selama kita mau, so istiqomah aku rasa itu bukan hal yang mustahil, bisa aja asal kita mau merjuangin. Sebenarnya tentang hal ini aku tuh udah bikin podcast ya yang sejenis seperti ini, yang mungkin judulnya seperti cara balikin semangat atau apa. Kayaknya tuh banyak banget, tapi nggak terlalu spesifik gimana cara kita agar untuk istiqomah. Dan di podcast kali ini tentunya kita bakal bahas jauh yang lebih spesifik lagi atau secara khusus dan mendalam gitulah ya. Buru kalian kalau belum pernah dengerin podcast Habit of Life, kalian harus scrolling ke bawah karena di setiap podcastnya aku udah mention tips dan trik agar perasaan excited kalian terhadap Quran itu long lasting, yang selalu cinta, selalu bucin gitu loh. Oke, kita langsung aja ya. Sekarang gini deh, aku mau nanya, seberapa jauh kalian mencintai Al-Quran? Oke, coba deh kalian scrolling ke bawah. Aku tuh udah bikin podcast tentang seberapa bucin kamu terhadap Al-Quran. Kali aja kalian bisa mengukur tentang seberapa bucin kalian terhadap Al-Quran. Nanti kalian bisa menentukan bagaimana cara mengobati, tergantung bucin levelnya terhadap Al-Quran tuh seperti apa gitu. Oke, jika kamu mageran banget untuk scrolling ke bawah, aku bakal nanyain secara umum aja ya. Gimana rasamu ketika murojaah? Apakah super duper berat banget kayak nyaret batu 1 ton gitu, pokoknya super berat gitu gak sih? Atau kalaunya murojaah bawaannya pening banget, rasanya tuh hafalan susah banget, makanya pengen udahan aja, enakan juga rebahan scrolling medsos nggak pusing ya kan? Atau belum bisa istiqomah karena ngerasa ada kesibukan lain, seperti mungkin kalian masih belajar di sekolah ataupun kuliah, atau bisa jadi kalian lagi sibuk kerja, meniti karir, berbisnis, ataupun mengurus rumah tangga dan beberapa hal menyibukkan lainnya. Atau kamu tuh sebenarnya nggak mudah fokus karena lingkungan sosial, bisa jadi karena ngeliatin media sosial itu juga berefek ya. Soalnya kan kita kan hari-hariannya pakainya handphone mulu, smartphone mulu, jadinya kayak kita tuh ketagihan untuk scrolling media sosial. Atau mungkin di real life kalian tuh ngeliatin teman-teman di sekitar kalian tuh kok mereka nyantai, pada nggak deres. Kalau aku terus nanti aku nggak bisa dong ngikutin tren gosip terbaru mereka. Aduh, pengen banget join mereka untuk bersantuy juga. Ataukah seperti itu masalahnya? Ya pokoknya semua orang memiliki alasannya tersendiri, punya strugglingnya tersendiri. Tapi secara umum istiqomah itu balik lagi ya, itu tuh tentang kemauan kita. Kamu itu mau atau enggak? Kalau enggak ya nggak bisa. Kalau mau harus benar-benar diperjuangin, nggak bisa setengah-setengah. Aku istiqomah tapi bentaran dulu, aku mau scrolling medsos dulu, bentaran dulu, ini gosipnya lagi seru nih. Nggak bisa kayak gitu.
kamu tuh nggak boleh loh nunda kebaikan. Kalau kamu pengen murojaah, kalau kamu pengen buat setoran Quran, atau kamu pengen belajar, lakuin segera mungkin. Karena tuh setan suka banget ngegodain kita sehingga kita nanti jadi nunda-nunda dan akhirnya doing nothing gitu. Jadi harus cepet-cepet ya kalau kamu tuh pengen ngelakuin sesuai dengan impian kamu, harus disegerain banget. Nih kita mulai idenya dari kamu tulis dulu kapan kamu harus lancar. Mungkin bisa disemak hafalannya, bisa didengerin banyak orang. Tuh kira-kira tuh berapa bulan lagi kamu harus mencapai hal ini, atau berapa tahun lagi kamu harus bisa mencapai goals ini. Tulis secara jelas kapan target impianmu harus tercapai. Dengan begitu kamu akan jauh lebih tertarik, lebih semangat, karena kamu punya impian yang jelas. Nggak, aduh aku ngalir aja, yang ngalir nggak jelas kapan ini berakhir, karena kamu nggak tahu di mana ujungnya kan. Kalau kamu tahu ujungnya, kamu jauh lebih lebih bersemangat lah, lebih mau berusaha aja. Kemudian PR yang kedua yang harus kita lakuin yaitu terus bergerak atau mulai bergerak. Nah, it's okay pelan, gak apa-apa cuma punya kemajuan yang rasanya kayak siput, dikit demi dikit. Yang penting kamu berusaha bergerak menuju impianmu. Kamu bisa mulai dengan menulis target harian, seperti seberapa banyak hafalan baru yang akan kamu setorin ke ustadzah atau ke kiai, bunyai, atau seberapa banyak halaman yang harus kamu perjuangin untuk memperbaiki hafalan kamu yang mulai ambiar, goyah, dan sangat lemah. Dan kemudian berapa juz setiap harinya yang kamu harus jagain hafalanmu. Karena kalau mereka tidak dipedulikan secara intensif, mereka akan pergi waktu kamu lagi sayang-sayangnya. Kan sedih ya. Nanti kita harus memulai memperbaiki banyak hafalan, lebih banyak lagi dong dari sebelumnya. Jadi yang ada itu harus diperhatiin, yang lemah juga diperhatiin, yang di masa depan yang hafalannya juga belum ada itu juga harus diperhatiin juga, agar semuanya kita tuh dapat. Biasanya pada suka ngeluh kalau jagain hafalan yang belakang, yang depan ambiar, jagain depan, tengah hilang, kayak gitu kan. Jadi dalam waktu sehari tuh ada pembagian secara khusus seberapa banyak kamu ngejagain tadi. Yang bener-bener baru juga kamu targetin, yang udah agak melemah itu kamu juga berusaha untuk menjaga, yang udah bagus juga harus tetap dijaga. Jadi harus imbang. Dan nanti kamu harus kayak ngasih jam-jam waktu tertentu, bagaimana enjoynya kamu, kapan kamu fokus. Nih biasanya ya kalau aku suka fokusnya membikin hafalan itu kalau bangun tidur gitu. Itu kan fresh banget, aku kayak belum ada beban pikiran, belum overthinking, dan itu tuh bikin hafalan masuk begitu cepat. Nanti mungkin agak siangnya, mungkin sekitar ya jam 9-an, atau yang belum terlalu sore itu aku bikin untuk ngejagain hafalan. Baru ketika ke waktu-waktu yang lelah seperti mungkin waktu senja atau mulai tengah malam, itu aku bikin untuk murojaah yang udah bisa gitu. Dan tetap stay fokus dengan targetmu, nggak boleh tidur sebelum semua target terrealisasi, nggak boleh rebahan, karena kalau kamu terus sambil rebahan ini malah memotivasi kamu untuk segera tidur, malah bikin ngantuk ya. Paling enggak duduk dengan khusyuk, atau mungkin kalau kamu capek duduk ya bisa berdiri. Segera siapkan seluruh amunisi ketika kamu ingin murojaah. Misalnya siapin air biar kamu nanti nggak, aduh aku aus, nanti kamu berdiri cari air kan jadi nggak fokus. Jadi disiapin dulu dari awal, siapin kopimu, siapin alas dudukmu, siapin air putih, dan cari tempat yang benar-benar strategis, yang benar-benar bikin kamu nyaman, sejuk, nggak gerah. Itu juga penting juga. Dan harus stay away dari HP kamu. Itu kan biasanya yang bikin kamu ngerasa hilaf. Pokoknya jauh-jauh dari orang-orang yang mungkin bikin fokus kamu ngerasa terganggu.
Faktor pendukung lainnya adalah memiliki teman-teman yang selalu support kamu atau mereka memiliki positive vibes yang bisa bikin kamu menuju kebaikan. Jadi kalau kamu ngerasa kamu gampang banget terkontaminasi dengan ide-ide teman-teman kamu dan kamu ngerasa nggak cukup kuat imannya untuk mengabaikan ide-ide buruk mereka, ya udah, kalian harus meninggalkan teman-teman yang belum baik ini. Nantinya ketika kamu udah cukup kuat nih iman kamu udah cukup settle dengan komitmen kamu terhadap Al-Quran, baru kamu bisa lah balik sama mereka dan mungkin kamu juga bisa mengajak mereka dalam kebaikan. Karena ketika kamu belum baik, ketika kamu emang belum sepenuhnya sembuh dari kebelum baikan ini, mungkin kamu juga akan kesulitan untuk mengajak mereka menuju kebaikan. Tapi kalau kamu udah settle baiknya, kamu udah cukup kuat imannya, ya kamu gak bakal sih terkontaminasi dengan mereka, malah mereka mungkin juga ngikut ataupun terinspirasi dengan apa yang saat ini kamu lakuin. Karena ya kadang kita tuh gak perlu nasehatin seseorang dengan kalimat-kalimat ya. Tuh kadang mungkin orang tuh ngerasa aduh kamu tuh sotoy banget, orang kamu gak ngelakuin. Tapi kalau kamu nyontoin pakai akhlak kamu secara real, itu mungkin jauh lebih mengena di hati sih ya. Oke, jadi pada kesimpulannya istiqomah adalah tentang kemauan dan juga fokus. Even kamu mau tapi gak fokus kan juga ya it doesn't work. Jadi menjauhlah dari apapun yang bisa ngeganggu konsentrasimu. Pada awalnya memang bakal ngerasa ini tuh susah banget, tapi kita harus terus memaksakan diri untuk terus berjalan untuk mencapai apa yang kita impikan. Nantinya kita pasti paham, nantinya kamu pasti paham bahwa seluruh perjuangan ini memang sangat pantas untuk Al-Quran. Jadi jangan pernah berpikir untuk berhenti mencapai apa impianmu. It's okay istirahat, tapi kamu harus segera melanjutkan perjalananmu. Aku yakin kamu bisa. Semoga Allah menguatkanmu, menjadikan perjalananmu menuju penghafal Al-Quran begitu luar biasa dan bikin kamu semakin mencintai Al-Quran setiap harinya. Dari aku, Dina Fitria yang tidak sempurna, sampai jumpa di podcast Hafidhah Live selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.